Alhamdulillahillazi bini'amati tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan amalan soleh segalanya sempurna baginya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, walau di tengah pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita belajar dan segala bentuk kegiatan yang dialihkan dalam bentuk daring atau dalam jaringan yakni online. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita nikmat sehat dan umur yang panjang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman sekalian, saya Iis Aisyah Solihat, mahasiswi jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Pada kesempatan kali ini, dalam video saya ini akan membagikan share ilmu kepada teman sekalian tentang video praktek pembelajaran terpadu terhadap anak usia dini. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan cara pembelajaran terpadu terhadap pembelajaran anak usia dini. Kita mengetahui anak usia dini merupakan anak dari umur 0 sampai dengan 6 tahun, di mana proses pertumbuhan dan perkembangan pada anak sejatinya merupakan hal yang terpenting pada nantinya akan melanjutkan kepada jenjang persekolahan, yaitu sekolah dasar. Maka anak usia dini selalu ingin mengeksplor dirinya dengan kreativitas-kreativitas tertentu. Maka salah satu metode pembelajaran yang ada pada anak usia dini adalah pembelajaran terpadu, di mana segala bentuk pembelajaran yang dipadukan menjadi satu konsep pembelajaran untuk anak usia dini. Pembelajaran terpadu sendiri merupakan suatu strategi yang efektif dalam mengembangkan segala bentuk kreativitas anak usia dini. Maka kali ini saya akan mencoba mengangkat tema tentang pembelajaran terpadu untuk anak usia dini, yakni tema kesehatan yang saya peruntukkan untuk anak usia dini umur 2 sampai dengan 5 tahun, yaitu kelompok A pada suatu lembaga TK atau RA di tempat tertentu. Alasan memilih tema kesehatan adalah saya ingin menyelaraskan dengan kondisi kita saat ini di tengah-tengah wabah COVID-19. Maka anak usia dini merupakan anak yang rentan terkena virus. Karena itu orang tua di rumah, bunda-bunda di rumah, saya menyarankan dan mengimbau untuk senantiasa menjaga kekebalan tubuh dan daya tahan imun anak untuk menjaga pola makan dan hidup sehat dan bersih pada anak-anak usia dini. Maka teman-teman, pembelajaran terpadu sendiri dikombinasikan dengan berbagai mata pelajaran yang digabungkan menjadi satu. Biasanya guru-guru di sekolah memadukannya dengan berbagai bentuk pembelajaran. Nah, kali ini saya akan mengkombinasikannya dengan pembelajaran bahasa. Kenapa saya mengambil pembelajaran bahasa? Karena bahasa merupakan salah satu aspek perkembangan yang terpenting bagi anak. Maka pada pembelajaran terpadu yang bertemakan bahasa ini, saya akan mengangkat tema tentang berbahasa dengan dongeng. Maka saya ambil salah satu contoh buku yang sudah saya kreasikan. Di dalamnya saya buat berbagai macam gambar atau poster. Biasanya anak usia dini senang sekali dengan belajar menggunakan warna. Maka pada kali ini warna-warna yang ada di buku cerita yang sudah saya buat sendiri nantinya akan kita praktekkan bagaimana caranya memberikan kepada anak usia dini pembelajaran dengan berdongeng melalui perkembangan bahasa anak usia dini. Maka dari pembelajaran mata pelajaran bahasa dengan mendongengkan berbagai cerita terhadap anak usia dini, maka kita juga harus menyebutkan bagaimana tokoh-tokoh atau pemeran dari cerita itu, yang kemudian nanti kita minta anak untuk menceritakannya kembali sebagai bentuk salah satu anak itu fokus atau tidak memperhatikan kita saat menerangkan dongeng atau cerita pada buku-buku cerita ini. Nah, pembelajaran ini merupakan satu di antaranya pada proses pembelajaran terpadu. Anak juga bisa dikombinasikan dengan bentuk lain, yaitu bentuk sains. Contohnya, saya menggunakan kain flanel, yang mana kain flanel ini merupakan salah satu pembelajaran sains yang saya kaitkan dengan kesehatan, dan ini kita contohkan sebagai anak. Nah, anak usia dini biasanya rentan sekali terhadap kuman, maka kain flanel ini saya anggapkan sebagai salah satu media yang digunakan anak saat anak ingin duduk di suatu tempat, maka anak harus memperhatikan kebersihan pada tempat itu. Maka kain flanel ini saya ibaratkan sebagai lantai agar anak bisa duduk di tempat yang bersih dan terhindar dari kuman. Saya ingin mengkreasikan atau memadukan mata pelajaran seni pada tema kesehatan ini, yang mana ketika anak biasanya lupa untuk mencuci tangan atau bagaimana cara anak untuk hidup
sehat dan pola hidup bersih. Nah, itu juga cenderung membuat anak menjadi sedikit lebih tidak karuan kondisi badannya, karena anak tidak mengetahui bagaimana cara dia membersihkan diri. Anggaplah boneka ini sebagai anak usia dini, maka anak usia dini kita ajarkan bagaimana cara untuk mencuci tangan yang baik dan bersih dengan mengikat tangan dari mulai jari jemari, kemudian menggosoknya perlahan seperti ini dan menirukannya. Maka metode ini juga bermanfaat bagi anak, dan seni dalam mencuci tangan pun harus kita ajarkan dengan cara yang baik dan benar, sehingga anak mampu menjaga pola hidup sehat dan bersihnya senantiasa menggunakan metode demonstrasi yang juga dipraktekkan oleh pendidiknya. Nah, teman-teman, dari 3 mata pelajaran yang saya angkat menjadi tema pembelajaran terpadu, yakni bahasa dari segi dongengnya, kemudian sains dari segi bagaimana anak itu menjaga kesehatan dari tempat duduknya, dan terakhir adalah dari seni, yaitu seni mencuci tangan. Maka ketiga mata pelajaran ini bisa kita gabungkan menjadi satu tanpa melihat batasan konsep pembelajarannya. Melalui dongeng kita bisa memadukannya bahwa anak akhirnya bisa bercerita. Nah, pemaduan mata pelajaran ini, berbagai mata pelajaran ini merupakan bentuk dari proses metode pembelajaran terpadu pada anak usia dini. Baiklah teman-teman, semoga video yang saya share kepada teman-teman bermanfaat untuk teman-teman yang satu jurusan juga, yaitu pendidikan Islam anak usia dini. Semoga cakrawala kita akhirnya terbuka bagaimana cara praktik dengan pembelajaran terpadu pada anak usia dini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.